Halo, nama saya Julia Purba dengan NIM 2405057. Jadi, di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang theme, rhyme, mood, dan transitivity. Nah, kita akan menganalisis theme, rhyme, mood, dan transitivity itu. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu kerangka berpikir SFL atau System Functional Linguistic, yaitu stratifikasi, di mana biasanya dibagi menjadi beberapa strata atau lapisan, teman-teman. Seperti ada konteks, semantik, leksis, gramatika, fonologi, grafologi, atau yang disebut dengan sound writing, di mana konteks ini adalah lapisan terluar yang berisi situasi sosial di mana bahasa digunakan. Nah, ini dipengaruhi oleh register, field, tenor, atau mood. Nah, lalu terdapat semantik fungsional di mana ini adalah makna bahasa yang kita bahas. Di dalamnya ada 3 metafungsi, yaitu makna ideasional, interpersonal, dan tekstual. Lalu, ada leksis gramatika atau lexicogrammar. Nah, ini adalah tata bahasa dan pilihan kata yang kita gunakan untuk merealisasikan makna, teman-teman. Jadi, disinilah transitivity, mood, dan theme berada. Lalu ada fonologi dan grafologi, di mana inilah bagaimana bahasa diucapkan atau ditulis. Jadi, pilihan kita di level leksikogramatika. Misalnya pilihan kata kerja ditentukan oleh apa yang ingin kita sampaikan. Di level semantik atau makna pengalaman yang pada akhirnya dibentuk oleh konteks atau situasi sosial. Kita lanjut. Oke, di sini terdapat kalimat parents support children's growth when they allow them to express themselves and accept them for who they are. Jadi, ada di sini teman-teman sumbernya. Sebelum kita menganalisis ini, kita masuk ke definisinya dulu, teman-teman. Oke. Apa sih theme dan rhyme itu? Jadi, theme atau tema itu adalah apa yang dijadikan fokus. Apa yang dijadikan fokus atau titik awal pesan. Nah, ini biasanya berada di awal klausa. Seperti yang ini tadi. Nah, yang ini theme-nya, teman-teman. Jadi, di sini dari support sampai R itu adalah rhyme. Mengapa? Karena rhyme adalah sisa pesan yang memberikan informasi baru tentang theme, teman-teman. Jadi theme ada 2, theme tak bertanda dan theme bertanda, teman-teman. Nah, inilah theme tak bertanda atau unmarked theme. Jadi ini terjadi ketika theme adalah topical theme atau elemen yang berpartisipasi dalam transitivity seperti partisipan, proses, sirkumstansi, dan biasanya ini muncul pertama, teman-teman. Contoh, parents support children's growth when they allow them to express themselves and accept who they are. Nah, jadi mengapa ini masuk ke dalam theme tak bertanda? Jadi, theme ini disebut tak bertanda karena subjek, teman-teman. Subjek yang ini
muncul di posisi awal klausa deklaratif, di mana itu adalah pilihan yang paling sering dan diharapkan. Nah, oleh karena itu disebut tak bertanda atau unmarked, teman-teman. Lalu sisanya adalah rhyme, karena rhyme itu adalah penjelasan untuk theme. Oke teman-teman, kita lanjut ke dalam mark theme atau tema bertanda. Dimana kalimatnya adalah fortunately as children, all it takes for safety and security is to have our needs satisfied with good enough parenting. Jadi inilah bentuk analisisnya. Oke, theme bertanda yang as children. Elemen ini adalah keterangan yang dipindahkan ke awal klausa, teman-teman, mendahului subjek utama klausa yang all it takes. Nah, ini memberikan penekanan pada kondisi atau peran being a child sebagai fokus pesan. Oke, di mana fortunately ini adalah textual theme atau conjunctive adjunct, di mana ini adalah kata keterangan yang menghubungkan kalimat ini dengan ide sebelumnya berfungsi sebagai theme karena berada di awal. Ini teman-teman. Lalu masuk ke dalam as children. Nah, ini masuk ke dalam topical theme, mark atau circumstantial, dimana ini adalah circumstance atau keterangan peran yang dipindahkan ke posisi theme karena circumstance diletakkan sebelum subjek all it takes. Ini adalah contoh theme bertanda, teman-teman. Jadi ini adalah semua yang all it takes sampai ke parenting ini semua adalah rhyme. Kenapa? Karena dia adalah sisa klausa yang memuat informasi utama tentang apa yang dibutuhkan untuk keamanan teman-teman. Kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ke mood system. Nah, sistem mood ini berkaitan dengan bagaimana pembicara atau penulis menjalin hubungan dengan pendengar atau pembaca, teman-teman, yaitu untuk bertukar peran, memberi atau meminta komoditas atau informasi atau barang jasa. Nah, struktur mood ternyata ada dua, teman-teman, yaitu mood dan residu. Mood itu adalah inti interpersonal, terdiri dari subjek atau partisipan yang bertanggung jawab, dan finite atau unsur yang menunjukkan tense atau polaritas. Lalu residu itu adalah sisa pesan. Nah, itu termasuk prediktator atau kata kerja utama, baru complements atau dan adjunct atau kata keterangan. Lanjut. Lalu kita masuk ke dalam tipe mood dan contoh, di mana terdapat 3 tipe, teman-teman. Ada deklaratif, interrogatif, dan imperatif. Nah, deklaratif ini memberi informasi. Lalu ciri-cirinya adalah subjek mendahului finite. Seperti ini contohnya. Your parents adalah subjek, finite adalah did, not play favorites adalah residue. Nah, interrogatif ini meminta informasi. Finite mendahului subjek. Yang finite mendahului subjek. Lalu ini adalah residu. Lalu yang terakhir adalah imperatif, meminta barang atau meminta jasa. Nah, ini lebih ke hanya residunya doang, teman-teman. Seperti ini contohnya. Do not play favorites. Nah, ini semua adalah residu. Seperti itu, teman-teman. Lalu lanjut ke transitivity. Oke, nah transitivity ini berfokus pada bagaimana bahasa mempresentasikan pengalaman kita tentang dunia, yaitu dalam bentuk proses seperti tindakan, peristiwa, mental, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Proses ini diwakili oleh kata kerja. Apa yang terjadi? Lalu partisipan, pelaku dan pihak lain yang terlibat. Seperti siapa yang terlibat?
Lalu sirkumstansi adalah keterangan tempat, waktu, cara, dan lain-lain seperti kapan, di mana, dan bagaimana. Ada 6 proses utama teman-teman, tapi kita akan fokus pada proses yang kita analisis kalimatnya ini. Nah, seperti kalimat your parents hugged, held, and kissed you. Nah, lalu your parents itu masuk ke dalam actor. Your parents itu masuk ke dalam actor, lalu held, and kiss masuk ke dalam process of material, lalu you adalah sebagai partisipan di mana menjadi goalnya. Jadi mental process itu berhubungan dengan pikiran, perasaan. Sedangkan ini keterbalikannya teman-teman. Ini adalah suatu tindakan yang bisa kita lihat. Seperti itu. Baik. Terima kasih sudah mendengarkan teman-teman. Saya Julia Purba dengan NIM 2405057 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf jika ada kesalahan.